teknik menulis, teknik berbicara, boleh. Apapun wawasan kita, materi, cakupan bahan kita cukup banyak. Menjadi alternatif. Cukup satu video saja. Tapi durasinya ya jangan 5 menit, baru dibuka langsung ditutup, ya jangan. Ya. Jadi nanti saya beri aturan untuk tugas akhir. Produk itu nanti yang pertama wujudnya ada fisiknya. Ya. Fisik itu bisa ditonton, jadi harus Anda unggah. Tapi saya berharap jangan mengunggah sebelum fix. Ya. Karena nanti Anda perlu melakukan voting. Masukan dari yang menonton tadi. Baik bentuknya komentar, like, maupun mungkin subscribe. Sudah, itu saja. Dan nanti akan saya unggah ke webnya prodi kita. Syukur-syukur, sebentar. Kalau video itu tadi sudah Anda rancang dan bisa menjadi produk PKM, program kreativitas mahasiswa, ya, dapat uang loh itu nanti. Dan itu bisa menjadi jejaknya teman-teman. Dan video ini sifatnya, di dalamnya bisa jadi kelompok, tapi ada satu tokoh Anda pribadi. Kuncinya di Anda. Yang lain hanya pelaku pendukung. Ya. Jadi aktor utamanya tetap teman-teman. Tapi aktor yang di luar itu membantu tampilan teman-teman. Boleh saling berkolaborasi. Itu tugas individual ya, bukan kelompok. Satu orang satu. Tidak usah berpikir, Bu, apakah saya perlu meminjam kamera yang terserah, itu tidak ada. Atau cukup HP tapi yang bagus ya. Jangan diserahkan, Bu, ini sudah kabur, suaranya tidak terdengar. Saya berharap optimal. Ya. Mungkin pinjamkan yang punya kamera lebih bagus, videonya. Oh, punya saya saja, misal saja. Kamera saya sudah sekian megapiksel. Misal, boleh. Artinya tidak harus Anda kemudian menuntut ke orang tua, Bu, mata kuliah Bu Rini ini perlu kamera yang bagus, yang perlu ada belalainya, perlu ada tripodnya. Tidak. Jangan menyiksa Bapak Ibu Anda dengan satu yang, jangan gunakan alasan loh ya ini. Karena ada teman-teman yang dalam tanda petik nakal begitu. Kesempatan untuk, bahasa seorang Malang itu malak Bapak Ibunya. Dipalak. Katanya untuk kepentingan prodi. Jangan lupa, Bapak Ibu Anda ketika Anda jadi mahasiswa pertama sudah dikumpulkan ke DUM oleh Pak Rektor. Ada pertemuan orang tua wali murid yang itu dijelaskan bahwa tidak ada tambahan penarikan di pembayaran UMM sesuai dengan buku panduan yang disebarkan ke orang tua. Kecuali memang mungkin untuk kepentingan, misal Anda praktik untuk mata kuliah yang magang di Malang Pos. Nah itu jelas betul nanti ada tambahan. Tapi itu pun diatur, tidak kemudian teman-teman kalau ngakali bapak ibunya untuk menarik dana beasiswa pribadi itu sebanyak mungkin enggak. Nanti akan ketahuan. Ya. Tapi kalaupun bapak ibu Anda mampu dan saking cintanya pada anaknya apapun dipenuhi. Tolong, saya yakin teman-teman sudah dewasa ya. Jadi dulu ada satu mahasiswa bimbingan saya yang habis-habisan saya marah. Kuliah tidak pernah benar, tapi ternyata ngakali bapak ibunya. Belum skripsi, sudah bilang skripsi. Kemudian minta uang untuk daftar. Kita itu ketika sempro tidak bayar. Ketika ruang semhas tidak bayar. Baru nanti kalau sidang skripsi bayar. Jadi jangan ngakali minta 3 kali. Tuh KKN itu kok minta sudah 3 kali. Kan lucu, tidak ada KKN 3 kali kecuali dia tidak lulus. Ulang lagi.
Kemudian target bapak ibunya harus minta dibelikan motor selalu yang terbaik. Ternyata sampai ke 14 semester, 7 tahun, tidak lulus sampai sekarang. Padahal sudah kita beri kemudahan. Tapi rajin sekali menyapa saya di Facebook, di WA. Mau enggak saya balas itu gimana? Saya balas itu kok saya sebel. Saya guyon itu. Jadi saya katakan, aku susin dulu awakmu kok blokek tuh. Ini bahasa saya paling kasar gitu. Lebih gimana? Gimana bisa membanggakan orang tua apalagi dosennya? Ya, saya jadi PA itu sedih karena bapak ibunya kesini. Ya akhirnya ya terbongkar, yang pengen kuliah bapak ibu. Ya sudah, sampai sekarang nggak lulus. Kita DO kemarin terakhir saya dekati, ini bisa waktunya pindah. Silakan mau dipindah ke Unida, Wisma Wardana, karena biasanya pindahan kita larinya ke sana. Kemarin 4 mahasiswa kita kirim untuk melanjutkan ke Unida daripada dia diputus. Dan jadi mahasiswa baru lagi bayarnya PMB, bayar gedung lagi, kasihan. Sebelum berakhir kurang 2 semester sudah kita surati, bapak ibunya kita panggil. Tapi yang ini tadi tidak bertahan. Sampai kemudian datang, saya prediksi tidak lulus kamu. SKS-mu masih segini. Kamu pindah pun nggak akan diterima. Karena masih butuh. Jadi PA-nya jadi tidak enak. Ya walaupun gaji PA itu hanya 40.000 selama membimbing. Tapi kalau teman itu lulus tepat waktu, apalagi konversi 3,5 tahun sudah lulus, itu jadi bangga begitu loh. Oh itu bimbingan. Hari ini lo pinter. Saya selalu berharap Anda, bukan untuk saya, tapi silakan Anda untuk diri Anda sendiri. Oke, tadi Mas Talib ada yang mau ditanyakan? Ya. Ya. Jadi untuk tugas akhir nanti bukan kelompok ya, kelompok itu untuk pelaksanaannya. Tapi itu tugas individu. Anda boleh mengambil aktor lain yang membantu teman sekelas. Boleh di luar kelas, boleh keluarga Anda. Boleh mengundang anak-anak kecil, taruhlah Anda yang membuat video pembelajaran. Dan muridnya siapa? Karena Anda membuatnya strategi untuk pembelajaran kelas, guru kelas. Nah, hanya kemarin Pak Arief pesannya, Bu ini kalau bisa nanti video itu, kalaupun video pembelajaran yang anak dewasa ya, artinya SMP, SMP. Karena memang seringkali lebih sulit. Kalau guru kelas itu kan memadukan beberapa mata pelajaran ya, nah itu akan lebih sulit. Mungkin kalau satu saja tidak ada masalah, apakah bahasa Indonesia. Nah, saya berharapnya bahasa Indonesia ya. Karena strategi kita adalah strategi bahasa Indonesia. Beda dengan strategi pembelajaran biologi, pembelajaran IPA, PKN. Ya, nanti kita pelajari di dalam proses kegiatan kita. Ya, kontrak perkuliahan yang pertama nanti kita mampatkan terkait dengan waktu perkuliahan. Apakah perlu jeda kemudian kita masuk lagi, atau kalau kita teruskan jam asarnya terpenuhi tidak? Asar kan berakhir, jangan asarnya jangan diakhir-akhirkan ya. Coba kalau jeda waktu istirahat asar itu kemudian kita gunakan, setelah itu kita keluar, jadi tidak perlu nunggu asar, kembali lagi selisihnya. Betul, kita terjeda asar ya Mas. Silakan Anda sepakati. 50 menitnya kita pindah ke depan, masih nutut nggak untuk sholat asar? Nutut ya. Tolong jangan jadikan ini alasan Anda untuk meninggalkan sholat asar ya. Ya, karena kita punya banyak musola. Kalau kurang tempat boleh ke kantornya Bu Rini. Belakang meja saya itu bisa untuk sholat. Ya. Oke, kita sepakati begitu atau gimana? Berarti kita kuliah pukul 1 sampai 16.05.
Kalau dipotong tadi diajukan istirahatnya 15.45. Ya. Nah ini loh orang belajar saya kalau suruh hitung-hitungan paling sulit itu. 15.30 begitu ya. Oke, setengah 4 kita berakhir. Kemudian untuk peralihan ini, mohon maaf, karena jamnya mepet jam 1 itu saya masih ada di ilmu pemerintahan, kecuali nanti diganti. Nah, itu biasanya saya molor seperti ini tadi, 15 menit atau ini tadi kebetulan saya mencari penyambung itu enggak ketemu. Untuk bisa jelaskan pakai layar. HDMI-nya hilang, bukan hilang sih, ketelesut. Jadi saya sangat berharap nanti kita masuk di pukul 1. Keterlambatan kompensasinya berapa menit? 15 menit. 30 ya? Ya, jadi begini. Mohon maaf, saya di BPMI, jadi ini bukan alasan ya, mudah-mudahan tidak. Insya Allah ini sudah saya coba kumpulkan mengajar di hari Jumat dan Selasa saja, yang lain biar tidak banyak bolos. Nah, di BPMI seringkali ada tamu karena kita penjamin mutu untuk seluruh universitas. Kemudian jeda waktu untuk peralihan antar kelas itu juga seringkali memakan waktu. Kemudian mempersiapkan awal perkuliahan itu juga memakan waktu. Kita sepakati saja, kalaupun ada keterlambatan, tapi jangan dibiasakan terlambat. Saya juga akan selalu berusaha untuk tepat waktu. Kompensasinya adalah 30 menit. Setuju ya? Ya, setuju juga enggak apa-apa loh. Teman-teman di layar setuju? Setuju. Nah, ini yang sulit dikontrol. Kalau di layar itu sulit dikontrol, tiba-tiba masuk sudah jelang akhir gitu. Ya. Oh iya, jangan lupa mengisi info KHS ya. Baik, Ya. Baik, Jadi 30 menit, tapi dengan syarat begini. Kalau saya terlambat lebih dari 30 menit, tolong jangan ditinggal langsung ya. Silakan hubungi prodi, barangkali memang saya sedang ada kegiatan universitas, mungkin saya meninggalkan pesan-pesan khusus atau info yang khusus. Silakan ketua tingkat atau tidak harus ketua tingkat, kasihan kalau harus lari terus giliran. Termasuk mengambil kunci itu jangan ketua tingkat saja. Ya. Nanti tingkat itu tugasnya juga, ya itu juga, tapi tidak harus selalu loh ya. Kasihan nanti kurus tiba-tiba kalip gara-gara lari sama lari sini. Tapi dia bertugas mengkoordinir komunikasi antara teman-teman dengan saya ataupun dengan prodi. Pengumpulan tugas misal saja itu. Tapi bukan garap nih tugasnya anggota kelas. Jangan mau Mas. Ya. Tapi juga jangan jadi joki ya. Artinya joki itu begitu. Kadang ada teman yang nakal, tugasnya suruh garap ketua tingkat. Ketua tingkatnya saking baik hati, diduplikasikan dari tugasnya. Nah, jangan ini, itu namanya joki. Ya, tidak perlu berkorban untuk teman seperti itu. Ya. Kemudian, dari waktu tadi saya tetap mengizinkan kalau Anda terlambat lebih dari 30 menit, bahkan jelang kita berakhir. Tapi dengan syarat tadi, saya akan memberikan absen itu maksimal 30 menit pembukaan pembelajaran. Ya, artinya absen Anda ini boleh terlambatnya sana. Tetap Anda isi pun tidak ada masalah. Tetapi sebenarnya saat itu Anda tidak absen. Karena saya sudah nyentang sendiri siapa yang terlambat. Tapi Anda tetap boleh masuk karena Anda berhak mendapatkan ilmunya. Jadi saya itu mesti teman-teman berapapun tetap saya izinkan masuk. Karena Anda bayar dapat berhak ilmunya. Tapi presensinya nanti akan ada kompensasi. Kalau absenmu kurang, biasanya saya memberi tugas tambahan. Ya. Terutama untuk mereka yang, Bu, saya kemarin, tapi tolong sekali lagi itu jangan dirancang ya. Karena nilai optimal itu pertimbangannya 5 hal. Kehadiran,
keaktifan mengerjakan tugas. Jadi jangan lupa tugas Anda kalaupun tidak masuk, tanya ke teman. Apa tugas kemarin? Berapa batas waktu penyelesaian? UTS, UAS, dan satu lagi adalah keaktifan. Guru ini paling suka dengan teman-teman yang aktif. Ya. Aktif itu seperti apa? Anda boleh protes, boleh usul, boleh memberi pendapat, boleh bertanya. Kita dengarkan sadunya panggilan dulu sebentar. Cukup rekap dari SIM. Langsung ada laporan kehadiran mahasiswa. Ya, biasa saya screenshot di tengah semester, saya kirim ke teman-teman. Baik, untuk kegiatan kita, kalaupun mahasiswa punya jurnal, ya, biasanya anak yang rajin itu punya catatan. Minggu ini kuliahnya apa, perihalnya apa, PR-nya apa. Nah, itu biasanya teman-teman putri. Tapi tidak tahu lagi kalau ada teman putra yang juga rajin-rajin itu, saya berharapnya begitu. Mengapa? Karena teman-teman terjunnya di pendidikan. Orang pendidikan cirinya selalu punya catatan ya. Termasuk teman putri yang suka mengisi diary, buku harian, itu banyak manfaatnya. Bisa jadi ide ketika nanti Anda belajar sastra, misal saja. Kronologis kegiatan yang alami, bisa jadi ide untuk menulis cerpen, misal saja. Nah, jadi manfaatkan apapun sumber daya yang ada, itu untuk lebih mengeksplor apa yang kita miliki, kompetensi apa yang bisa kita asah. Itu saya sangat berharap begitu. Baik, untuk mata kuliah ini coba saya share untuk RPS-nya. RPS-nya saya masih panjang ya, belum tak potong. Apa dah? Belajar, dengar, bagi RPS DIY. Ini teman-teman yang di sini tidak bisa lihat ya. Jendela, pilih jendela. PS, strategi pembelajaran. Oke. Mohon maaf Bu, izin bertanya. Ya, kelihatan enggak? Belum muncul. Wah, di sini enggak kelihatan. Ya, saya kirim nih. Kelihatan ya? Iya. Duh, mohon maaf. Coba Mas, ada yang bisa bantu? Tuh. Masih kelihatan enggak? Teman-teman bisa lihat share screen saya? Bisa. Bisa Bu. Bisa, Bu. Oke. Ya. Baik. Saya lanjut. Jadi untuk mata kuliah kita seperti lazimnya perkuliahan yang lain, teman-teman. Jadi sekarang ini trennya karena kurikulumnya OBE. Ada yang tahu apa OBE? Basis OBE itu adalah kurikulum yang basisnya education, ya, edukatif. Di sana di dalam kurikulum ini, jadi ada istilah capaian pembelajaran.
Kalau dulu ada istilah tujuan pembelajaran. Bahwa setiap aktivitas pembelajaran itu punya orientasi akhir. Ada istilah CPL lulusan, capaian pembelajaran lulusan, CPL. Bahwa nanti Anda mau lulus itu jadi apa? Tapi juga ada CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Mata kuliah ini orientasinya apa? Dan ada sub CPMK. Subnya apa? Oh, Anda harus bisa apa? Itu nanti kita urai menjadi materi-materi yang harus Anda siapkan selama 1 semester. Jadi di CPL maupun CPMK maupun sub CPMK, S sikap, ada istilah P pengetahuan, dan ada istilah KU keterampilan umum, dan KK keterampilan khusus. Apa orientasi pembelajaran kita ini? Yang pertama, dari aspek sikap jelas. Mahasiswa harus paham apa itu normanya, bagaimana etikanya. Jadi ketika mahasiswa, justru Anda harus bisa dalam tanda petik, mengeksplor, saya ini adalah masyarakat ilmiah. Saya paham dengan etik-etik. Misalnya, karena itu kita diatur. Soal pakaian pun kita diatur. Soal disiplin masuk kuliah kita diatur. Apapun, kita belajar mendisiplinkan diri, karena itu ada di buku kemahasiswaan, Anda mesti dibekali ya. Ada disiplin mahasiswa, bagian dari buku yang biasanya diberikan ketika Anda masuk ke UMM. Sudah pernah terima? Dibawa Bapak Ibu Anda paling, karena dengan pedoman keuangan, dengan pedoman akademik. Sudah ya kalau pedoman akademik? Sudah dibaca? Itu anehnya. Teman-teman tuh diberi pedoman, panduan, itu ya maksudnya untuk dibaca. Jangan lupa, saya nggak tahu apa ya kelebihan yang harus saya miliki, apa ya yang harus saya lakukan, bagaimana saya. Jadinya hidup itu harus Anda rancang, nah, jangan mengalir begitu saja. Sudahlah, pokok apa adanya, jangan begitu. Insya Allah orang yang sukses itu dia karena punya planning, bukan sekedar mengalir. Ya, ini bahasa motivasinya Ari Ginanjar. Tidak ada sukses yang tidak dilalui tanpa proses. Termasuk proses itu adalah baca. Sehingga ada beberapa hal yang terkait dengan sikap yang harus Anda kuasai. Kemudian prinsip karena Anda terjun di pendidikan, Anda paham pedagogi. Sebagai mahasiswa, saya harus belajar pendidikan orang dewasa itu seperti apa. Ya. Orang dewasa itu punya tanggung jawab, orang dewasa itu punya kemandirian, orang dewasa itu punya inisiatif, orang dewasa itu punya kemampuan untuk memutuskan, mengambil keputusan. Misal saja itu. Kemudian Anda harus paham bagaimana prinsip, nah ini yang titipannya UBE, kewirausahaan. Tentu Anda harus punya kemandirian. Jangan berharap dengan lulus dari sini Anda selalu jadi guru. Tidak. Dunia kita luas. Apapun bisa kita raih. Tapi modal pembelajaran yang ada, gunakan itu sebagai dasar yang Anda kembangkan untuk mengulah tadi. Ya, nanti Anda akan terima mata kuliah kewirausahaan. Nah, tapi mata kuliah kita itu pun bagian dari proses ke sana nantinya. Aduh. Bentar, saya cerna bentar ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, nanti sampai pukul 3. Berapa tadi kesepakatan kita? 3.20. Oke. Yuk. Driver saya itu. Driver gokar tanpa bayar. Baik, saya lanjut. Kemudian yang jelas, ada nilai humaniora yang harus kita asah sebagai masyarakat akademis.
Dan yang terakhir terkait dengan wawasan, keterampilan adalah kemampuan bidang studi yang ada di sini yang harus Anda pahami. Setiap mata kuliah punya target, punya tujuan untuk mengembangkan keterampilan umum maupun khusus, plus pengetahuan yang harus Anda kuasai. Kalau untuk materi kita, maka sub JPMK-nya adalah bagaimana Anda punya kemampuan analisis untuk mempelajari apa yang dimaksud dengan pendekatan pembelajaran yang saya sebut awal tadi. Bagaimana desain modelnya, kemudian bagaimana strateginya, bagaimana metode dan tekniknya, bagaimana pemilihan materi esensialnya. Ya, nanti bisa Anda baca itu sampai pengelolaan kelas dan bagaimana pembelajaran yang aktif. Oh ya, ini awal. Anda bahasa Indonesia tolong jangan, saya katakan di awal tadi, harus lantang ya. Yang biasa malu-malu berbicara itu tolong mulai sekarang berlatih. Tidak usah nunggu mata kuliahnya Pak Hari atau Pak Chandra gerak oratori ya. Sudah nemu belum ya? Sebagai guru modalnya Anda harus bisa berbicara dengan keras. Jangan hanya menggunakan unsur dada. Jadi berbahasa itu ada yang berbicara dengan suara dada. Tapi ada yang dengan suara perut. Suara perut itu, nah, beda. Jadi kalau Anda berlatih berbicara, kita ada di lantai 6, 5, 4, itu lahan untuk berlatih. Kita punya stadion, itu tempat berlatih vokal Anda. Kita punya basket, di bawah itu pos itu. Itu tempat berbicara, berlatih, mengolah vokal kita. Orang bahasa Indonesia cirinya adalah biasanya vokalnya lebih kuat dibandingkan teman-teman prodi yang lain. Jangan malu-malu untuk berlatih. Karena kalau Anda terjun jadi guru, Anda harus menguasai, nah ini beda. Suara saya kalau dada saya hanya paling yang terdengar 1, 2, 3. Tapi kalau kita gunakan suara perut, itu otomatis. Itu harus dilatih. Latihannya bagaimana? Teriak-teriak saja. Jangan malu. Kalau orang bahasa Indonesia dianggap gila, ya itu wajar. Karena yang berjalan, jalan sambil baca puisi, itu atmosfernya orang bahasa Indonesia. Jalan sambil berdrama. Jadi kalau Anda berjalan, jangan hanya jalan biasa ya. Mungkin sedang melatih berpantun, berbalas pantun dengan teman, mungkin sedang mencoba berpuisi, mungkin sedang berdrama, bermain peran. Itu harus Anda latih. Saya tidak menemukan atmosfer itu akhir-akhir ini, hilang. Dulu kita itu biasa dikatakan, oh kalau yang gendeng gini mesti biasanya orang bahasa Indonesia. Tapi sekarang tidak ya. Iklim itu hilang, atmosfer itu. Entah apakah karena teman-teman malu, padahal itu kesempatan. Kalau ada lomba basket, nonton. Bengok-bengok yang paling keras. Walaupun Anda bukan klubnya. Tidak apa-apa. Tapi berlatih pun bisa kita atur. Jeda kuliah dari lantai 6. Anda mulai dari vokal. A, 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 A. Lafal mulai abjad, mulai kata. Tidak usah nunggu gerak oratori. Nanti kalau mata kuliah itu Anda tempuh, Anda sudah punya kualitas yang lebih bagus dibandingkan. Jadi kalau berbicara jangan lirih-lirih ya. Nah, boleh kepada pacar, boleh lirih. Nah, karena kalau keras nanti disangka marah-marah. Nah, tapi Anda bahasa Indonesia, sekali lagi. Tolong, nanti praktek video Anda jangan tidak. Dan mohon maaf, karena usia saya sudah 58, pendengaran saya sudah mulai PDI ini. Kalau ingatannya sudah PDI, penurunan daya ingat, ini penurunan daya instrumental. Karena itu tadi Mas Khalid ngomong itu mesti yang keras, apalagi tertutup masker ini. Ya, jadi mohon maaf, ini tadi saya tutup. Karena saya biasanya menggeh-menggeh. Ya, susah. Ya.
Hari ini insya Allah saya sudah lulus LC kok. Apa LC? Sudah lulus COVID. Jadi tidak menularkan lagi. Hari ini tadi Bu Fida yang sakit, Bu Fida Pangesti. Beliau sesak nafas tadi di kelas. Sudah saya beritahu, tidak usah pakai masker. Sudah, kita sudah, negara Indonesia itu sebenarnya sudah bebas. Ya kalaupun sakit dulu, COVID kemarin tuh hanya seperti flu biasa. Saya sakit 14 hari memang, karena sebelumnya tifus. Kecapean. Tapi insya Allah, daya tahan teman-teman bagus kok. Masih muda-muda. Jadi jangan khawatir. Tapi juga jangan abaikan itu, ya kita perlu waspada. Ya. Itu saya mohon maaf, tadi saya lepas, biasanya guru ini kalau berbicara ya tidak jelas, pertama saya cedal. Dengar ya teman-teman, guru ini itu untuk melafalkan S ini bawaan, tidak bisa. Diambilkan piting pun dicapitkan di lidah, juga tidak berubah. Karena instrumen alat bicaranya sudah bawaan, ada cacat. Jadi kita semuanya ini sudah dianugerahi oleh otak untuk berpikir bahasa. Kita sudah diberi alat yang kita sebut apa? Berbicara itu. Sudah linguistik umum ya? Diajari apa Pak Jalil yang pegang? Bukan? Oh, Bu Arti. Saya yakin Bu Arti mengajari kita dianugerahi apa oleh Tuhan sehingga kita bisa berbicara ini. Ya. Artiku, nah namanya cocok dengan dosennya. Kita diberi artikulasi, alatnya artikulator. Mencakup apa saja? Lidah, gigi, perut, bibir, rongga tekak, tenggorokan, langit-langit. Hafal ya bunyi yang dihasilkan masing-masing? Diajari ya di tabel itu. Tapi, nah orang bahasa saya ini bedanya. Kalau prodi yang lain dia tidak akan berpikir itu, Anda harus berpikir itu. Bila mana saya melafalkan B, P, M, pertemuan dua bibir, bilabial, memunculkan bunyi-bunyi bilabial, P, B, M. Karena itu orang bahasa Indonesia jangan meniru Cinta Laura. Cinta Laura itu bukan jurusan bahasa Indonesia itu. Emang bukan. Ya. Tapi dia bukan orang Indonesia itu lafalnya. Apalagi Anda. Anda harus punya lafal yang bagus, utuh, tidak malu-malu. Gunakan alat artikulasi ini. Bila perlu di depan cermin, Anda tahu bedanya. Berarti kalau T, D, N, T, D, N. Bunyi apa ini? T. Ada gigi yang berperan dan ada apek yang membantu. Nah, ada bunyi apikodental. Anda bedakan tadi. Suara Anda latih, lafal Anda ikuti, artikulasinya benar. Maka Anda akan jadi pembicara dengan kualitas suara yang bagus. Jadi jangan malu-malu. Ngomong lirik itu kalau dengan pacar saja. Kalau dengan Bu Rini, dengan teman sama bahasa Indonesia, yang keras. Ya, dilatih itu. Kalau tidak Anda latih, tidak bisa. Saya dulu juga pendiam. Dan pemalu sekali. Tapi begitu semester 2 saya diajari dengan fonologi. Berlatih sendiri. Dan sehingga ketahuan, oh cedal itu yang saya miliki. Beberapa teman bisa berubah yang tidak bisa R atau yang tidak bisa membedakan P dan F. Manggil Farida ya Farida. Ada itu. Tapi kalau kita latih dengan artikulasi yang tepat akan hilang. Yang tidak bisa lafal R lama-lama bisa. Ya.
Ini kelebihan orang bahasa Indonesia, Anda punya alatnya dan Anda tahu teorinya. Dihafalkan loh ya itu. Dan dipraktekkan depan cermin. Insya Allah Anda akan berbahasa dengan bagus. Para orator. Nah, salah satu syarat pemimpin adalah dia orator. Pandai berbicara. Pandai menyampaikan gagasan. Karena itu kalau ada pertanyaan, mengapa sih kok pejabat-pejabat pimpinan di universitas, Anda cek. UNESA, rektornya, banyak yang dari bahasa Indonesia. Prof. Budi Dharma. UM, dari dulu, Prof. Iksan, sampai yang sekarang. Kebanyakan orang bahasa Indonesia. Rektor kita, bahasa Indonesia. Pejabat-pejabat yang di sini kebanyakan, bahasa Indonesia. Karena itu Anda cari di Prodi, jarang ya. Pak Arief Ketua BIPA, Bu Naru Kepala Lembaga Kebudayaan, Pak Ari kemarin PPG, Bu Fida Sekretarisnya PKKM, banyak, Pak Jalil di PTAP, orangnya semuanya lepas, tidak hanya dikit. Mengapa? Karena kita punya kompetensi komunikasi untuk menjalin relasi dengan orang lain. Silakan itu dilatihkan. Jadi kalau Anda kuliah, jangan diam saja. Masa kuliah kok hanya masuk kelas, dengarkan dosen bercerita, pulang, ngetem, tidur, kembali lagi, ngetem lagi. Jangan. Cari aktivitas, optimalkan apa yang Anda dapat dan bisa Anda tunjukkan di mata kuliah. Dan jangan pilih-pilih. Wah, saya sukanya sastra, Bu. Semua ilmu patut dipelajari, patut dikembangkan. Ya. Apalagi nanti tuntutannya, skripsi-skripsi yang sastra sudah banyak ya, nak. Karena itu cintai linguistik. Sekarang trennya harus coba skripsinya yang linguistik. Bahasa itu loh menarik. Apa yang tidak menarik? Bung Jebret itu, tahu ya Bung Jebret? Kalau Anda lihat sepak bola. Di depan ada Andi Nusa, belakang disusul oleh ya gol. Jebret. Itu menarik. Kemarin bimbingan saya, kalau Anda cari, Fadilah Amira, dapat A. Bingung, Bu, cari bahasa, neliti apa ya? Salah satu teman kita, ulum, kena musibahnya Gunung Semeru kemarin, rumahnya Konco Pronojiwo. Bingung, Bu, saya ada di pengungsian. Saya mau skrip saya gimana ini kalau nggak lanjut, saya nggak punya apa-apa. Buku saya ketimbun pasir. Wis gak usah bingung cari novelmu yang kemarin. Sekarang kamu ada di pengungsian. Ada orang yang membantu memberi motivasi untuk bangkit anak-anak kecil. Iya Bu, ada dari kepolisian, ada dari rukun LM, masyarakat lembaga LSM. Kemudian ada dari psikologi, ada dari kedokteran yang memberi. Sudah itu aja rekaman. Kamu masih punya HP, masih pun. Ya wis. Rekam. Sudah itu aja yang diteliti. Bahasa motivasi para motivator di tempat pengungsian. Sudah, tidak usah mikir beli novel. Buku metodologi saya kirimi, saya punya file. Buku panduan penulisan saya kirimi. Wis nanti garap. Ada banyak bahasa WA-nya teman-teman itu. Hanya nama akun saja itu sudah menarik. Jadi banyak yang bisa diidentifikasi. Teman Putri itu cantik. Tapi memberi nama akun itu loh aneh-aneh. Ada loh yang memberi nama akun dirinya sendiri dengan cewek gile. Aduh, cewek romantis. Tapi itu bahan kita. Apapun yang Anda lewati, Anda temukan bahasa slogan, bahasa WA, bahasa mereka yang jadi fan maupun yang menjadi haters. Itu menarik untuk diteliti. Nama kopi, Mbak Iski tak suruh. Kamu kok bingung cari judul lain, enggak maju-maju. Telusuri di Malang. Kalau enggak, buka buku telepon.
Kalau langganan telepon itu kadang diberi buku ya oleh Telkom itu, buku kuning itu. Dalamnya kan ada alamat kopi, namanya kopi itu kan macam-macam ya. Janji hati, janji jiwa, kopi macam-macam. Udah itu bahan untuk kamu penelitian, ada teori penamaan, teori identitas. Artinya apa? Sebenarnya kita ini tidak kering dari ide apapun, termasuk bahasa teman-teman. Coba kalau izin ke belakang, kamu bagaimana Mas kalau izin ke belakang? Apa bahasa? Pamit ke saya, mau ke belakang, ke kamar mandi. Nah, Mas Khalid, bahasanya bagaimana? Ojo nyontoh tuh, Rek. Saya yakin ada yang, Bu, saya ke restroom. Permisi sebentar ya, Bu. Hanya begitu. Tapi sudah jelas. Ada yang, Bu, saya ke belakang. Padahal kamar mandinya lo enggak di belakang. Tapi mengapa kita pilih ikon itu? Ada banyak ragam, itu lo menarik, hal kecil. Bahasa teman-teman ketika di lift. Ngobrol-ngobrol, dengarkan itu. Ada teori, apa sih tematiknya yang dibicarakan? Coba, pencermatan-pencermatan itu penting kalau Anda jadi orang bahasa Indonesia. Yang lain tidak peduli itu. Orang matematika apalagi. Tapi kita jadikan itu objek yang senantiasa kita, ya, jadi tidak ada katakan, Bu, saya kok kehabisan judul, tidak akan habis. Satu kata saja, oh, saya pakai jilbab. Jilbab itu istilahnya lain apa? Ada yang kerudung, ada yang hijab, ada yang macam-macamnya jenisnya. Ketika itu panjang kita sebut pasmina. Kenapa? Semantis kan juga jadi kajian yang bagus untuk ini. Ya, oke, itu nah, untuk memotivasi teman-teman bahwa tidak kering. Kemudian bahan kajian apa yang akan kita pelajari selama 1 semester itu? Ada pendekatan tadi sudah saya sebut, ada model, ada strategi pembelajaran, ada metode dan teknik pembelajaran, pemilihan materi, pengalaman pengelolaan kelas, mengelola kelas, dan pembelajaran aktif. Ini yang kita pelajari nanti. Jadi silakan saja nanti RPS-nya dipelajari, dicermati ya. Topik bahasanya apa? Merangkum 7 tadi. Berarti kalau pendekatan biasanya pengertiannya, macamnya, nah, termasuk nanti contohnya dan pendekatannya apa. Ketika model, ya pengertian, macam model, silakan nanti dibaca di situ. Strategi pembelajaran yang apa? Oh, kalau sehari ini kita sedang pembelajaran secara ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Sekarang ada istilah blended learning, dan ada luritas, ada daring, bukan darling ya, daring. Nah, ada luring. Nah, ada pendekatan yang sifatnya interaktif. Nah, saya jawab. Ya, ada tatap muka, macamnya banyak sekali. Ada skop besar pembelajaran mikro dan makro. Nanti ini kita akan perdalam, kemudian metode dan teknik, apa itu faktornya, jenis-jenis metodenya, pemilihan materi, bagaimana mengorganisasi konsep materi itu, bagaimana penetapan konsepnya. Jadi menyampaikan materi pun juga, ya, satu hal kecil. Kalau Anda berbincang saja, mesti akan menentukan secara otomatis, saya mau topik saya ngomong apa ya dengan teman A. Ke B sama enggak? Saya yakin. Kita akan berpikir, kita punya kompetensi berbahasa. Apa alat pengolah bahasa? Sudah terima mata kuliah pemerolehan bahasa? Kalau Anda belajar bahasa ada 2 konsep ya. Ada yang istilahnya pemerolehan bahasa dan ada yang
belajar bahasa atau akuisisi bahasa. Ketika kita kecil, kita katakan pemerolehan bahasa, akuisisi bahasa. Tapi ketika kita sudah masuk sekolah formal, maka ini pembelajaran bahasa. Apakah Anda otomatis bisa berbahasa Indonesia? Otomatis bisa berbahasa? Ketika lahir, punya kronologis. Masa saya kecil dulu hanya bisa ada maraco ya, mama yang tanpa mak. Kemudian berubah Anda menguasai satu kata, satu frasa, ada tahap hulu frasti, satu sampai dewasa ini. Nanti ada pelajari di teori belajar bahasa. Gunakan ini. Kalau Anda punya ponakan, jangan dibiarkan. Amati sejak kecil, sehingga Anda boleh mengambil skripsi tentang itu. Kalau sudah punya ponakan kecil atau anaknya ibu kos, cucunya ibu kos, gunakan sebagai bahan eksperimen. Karena Anda sehari-hari ada di sana. Artinya apa? Sumber daya apapun bisa jadi objek pengamatan kita. Jangan biarkan itu lewat begitu. Ya. Kemudian kita akan belajar juga terkait dengan pengelolaan. Bagaimana sih memanage kelas ini? Ya. Terus terang, saya agak kewalahan memanage ketika kita belajar di sini, luring. Di dalam ini, daring. Tapi teman-teman yang di sana itu tidak bisa melihat Anda, kecuali saya gini kan. Itu loh, lihatan temanmu di pojok ngantuk. Enggak, kelihatan enggak ini teman-teman di sana? Teman-teman bisa melihat enggak? Teman-teman di kelas? Halo? Ya, enaknya kuliah daring itu bisa tidur memang. Ya. Manajemen atau mengelola kelas yang sifatnya begini. Nah, kebetulan penelitian saya, kalau Anda baca informasinya di webnya penelitian, muncul nama Heriwindu, Budiono, Galih Wasis Wicaksono. Saya bekerja sama dengan Pak Galih dari Teknik Informatika, sedang merancang sebuah sistem yang bisa belajar mengolah blended. Tapi sayang, saya tidak bermitra dengan UMM ya. Saya bermitranya dengan IKIP PGRI Jombang dan Universitas Wisnuwardana. Karena di sini sudah ada LMS. Ya. Ini didanai pemerintah. Saya didanai 3 tahun, 986. Yang periode kemarin, tahap 1 sudah lolos 216. Ya, tapi dananya habis itu untuk membuat SIM dan uji coba. Tahun kedua ini saya didanai lagi 195, tahun ketiga nanti 200, berapa itu lengkap 900. Nah, yang lalu saya sudah membuat SIM-nya lektif. Jadi kalau Anda buka di web lektif.id, tapi bayar itu. Karena memang kita komersilkan. Itu juga didanai pemerintah. Ini adalah upaya untuk bagaimana sih menemukan agar kelas ini bisa berjalan. Hanya sayangnya sampai nanti Anda lulus ini, saya masih sedang proses. Jadi ini sedang uji coba SIM-nya untuk di 2 perguruan tinggi tadi, dipajang di IKIP PGRI Jombang dan Wisnuwardana. Karena kalau saya di sini lagi disangka kita tidak bermitra. Karena keharusan negara harus ada mitra ditularkan ke perguruan tinggi yang lebih rendah akreditasinya. Ya sudah, kita pilih 2 itu yang saya kenal rektornya dengan baik. Ya. Mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk teman-teman periode berikutnya. Saya belum bisa menggunakannya untuk teman-teman di sini. Ya. Kemudian di RPS itu juga sudah ada pusaka, tetapi sekali lagi, karena ini zaman sudah berubah, maka ini bukan satu-satunya referensi ya. Saya berharap teman-teman menggali sebanyak mungkin. Kalau di situ saya menyebut misal ada Umar Hamalik, mungkin saya masih menggunakan literatur yang lama ya. Mungkin sudah ada edisi revisinya, silakan saja, tidak ada masalah. Yang penting hakikatnya. Jadi soal referensi di sini sifatnya
Tidak harus Anda beli semuanya. Syukur-syukur kalau teman-teman bisa patungan. Yang satu memilih e-booknya untuk A, yang satu B, yang satu C. Sehingga yang ada di sini bisa bergiliran di. Nah, caranya membeli begitu. Saya kalau membeli buku-buku itu selalu lewat Prof. Joko Saryono UM. Prof, ada buku baru, iya. Di lembar ini kamu beli ini, oh iya. Kita tularkan. Beliau mengcopy, giliran beliau beli, saya mengcopy. Kami punya komunitas itu yang bisa saling bertukar. Ya, nanti kalau ada buku yang Anda butuhkan dan itu penting untuk Anda, ya bisa saya kirimkan. Udah gratis saja, Anda usah bayar. Walaupun kami belinya ya berlangganan. Tapi tidak ada masalah. Itu kan tulisannya orang lain. Asalkan ada kemudian tidak dijual lagi. Dioper untuk menambah. Nah, misal bukunya Saiful Sagala, ini cukup mudah didapat. Silakan Anda, saya berharap literatur ini minimal pernah Anda baca begitu loh. Kalau tidak dimiliki, cari, telusuri, ya, untuk memperkaya. Kemudian bagaimana nanti dengan perkuliahan kita, di situ sudah ada modelnya. Cuma mohon maaf ya, misal saja problem based learning. Apa yang kita tulis ini rancangan, tidak selalu ideal. Artinya itu pada masanya. Tapi dinamika perkembangan keilmuan sekarang memungkinkan Anda punya usulan baru, Bu, jangan PBL misal. Tapi ini rancangan yang sudah, insya Allah sudah kita diskusikan begitu. Tapi di sini bukan harga mati, ya, kecuali NKRI harga mati. Ya. Artinya silakan Anda kembangkan sebaik mungkin, sebanyak mungkin, bagaimana itu semuanya. Kemudian evaluasi kita juga begitu. Nanti bisa jadi tagihan yang saya berikan ke teman-teman sifatnya tidak harus persis yang ada di sini. Mungkin ada perkembangan-perkembangan yang lain. Oke, ada yang mau disampaikan? Sementara itu untuk perkenalan dan pengantar kita siang ini. Ya, silakan Mas Khalid. Mas Rifki. Rifki apa Khalid? Khalid. Kita tingkatnya. Untuk mata kuliah strategi pembelajaran ini ada presentasi gitu. Iya, mesti. Jadi begini, dari 7 materi tadi, kemudian sudah ada sub-sub-subnya, nanti kita akan lakukan aktivitas-aktivitas tidak sekedar diskusi. Dan setiap saat, mohon maaf, karena kita 3 SKS, 50 menit yang terakhir adalah mandiri, artinya selalu ada tugas. Selain tugas yang utama tadi. Untuk UTS biasanya Bu Rini teoritis ya. Tapi untuk UAS produk tadi, sehingga Anda sudah bisa merancang produk apa ya yang saya nanti akan hasilkan. Itu boleh diproses mulai sekarang rancangannya. Mulai difikirkan. Sering-sering lihat video-video yang ada di. Kalau mau mempersiapkan artikel untuk tawaran saya tadi, jadi mata kuliah apapun yang saya ambil, tidak hanya saya. Kalau Anda bisa menghasilkan artikel yang sudah Anda submit, bahkan sudah dimuat di jurnal tertentu, tidak harus jurnal kita. Kita punya 2 jurnal ya, Kembara dan Jinok. Kembara itu punyanya Bahasa Indonesia. Coba sering dibuka jurnal UMM. Anda kenali bahwa kita punya sekian jurnal, dan alhamdulillah jurnal kita sudah Sinta 2, yang Kembara. Jinok pun juga kemarin sudah nusul akreditasi Sinta 2. Sering buka Google. Google apa? Google Scholar. Sering silakan Anda buka portal Garuda ya. Karena portal Garuda di sana ada referensi jurnal buku yang bisa Anda akses tanpa berlangganan karena disiapkan pemerintah. Syukur-syukur kalau tulisan Anda masuk situ. Saya abaikan semua hal yang Anda lalui selama perkuliahan, saya langsung memberi skor A untuk tulisan yang masuk jurnal. Ya. Ya, tetapi misalkan yang terakreditasi ya istilahnya. Soal Sinta keberapa sudahlah, ini pengalaman. Tapi temanya ya harus sesuai dengan perkuliahan kita. Kalau kita bicara strategi, silakan Anda juga lakukan pencermatan penelitian, baik itu sifatnya pustaka maupun lapangan, untuk menulis. Ya. Ketika seumpama membuat jurnal
Nah, itu nanti jurnalnya dikirim izin tadi. Iya. Bagaimana kirimnya, Bu? Di sana ada aturannya. Apakah melalui dosen atau nanti? Udah mandiri. Ya, Anda boleh kirim miliknya Kuningan, miliknya UNJ. Anda lihat di sana spesifikasi jurnal itu. Misal saja kalau teman-teman pengabdian, jurnalnya Janayu pengabdian kita itu harganya 750. Tapi jurnal kita mungkin tidak. Ada yang 350, ada yang 250, terserah lah. Bahkan ada yang menggratiskan karena Anda sudah punya penelitian bagus. Atau Anda ditawari menjadi reviewer. Jadi bertukar, Anda diminta mengreview tulisannya orang lain, tulisan Anda diterima di sana untuk direview. Ya. Seringkali kadang tidak bayar. Seperti mohon maaf, Bu Arti itu sangat aktif ya. Beliau masih muda. Karena kemarin saya yang menilai artikel jurnal beliau. Begitu muda, tapi tulisan jurnalnya sudah ada 12. 4 diantaranya internasional. Nah, ini yang tua-tua kalah ini, termasuk Bu ini kalah. Karena Pak Bu Ati harus segera mengurus kepangkatan, menggantikan terus terang. Nanti dosen Anda kan pensiun serentak itu. Kehilangan Anda kehilangan banyak. Pak Ari, Bu Ribut, kalau Bu Ribut enggak, karena sudah profesor, dia tambah 10 tahun. Kalau kami 65 sudah harus pensiun. Ribut 75. Tapi Pak Hari, Pak Ari, Pak Jalil, Pak Kikit, saya, kemudian Pak Joko As sudah pensiun dini lebih dulu. Ya. Ini semuanya nanti serentak pensiunnya. Sementara yang muda ini pangkatnya belum sampai golongan 4. Kami sudah 4A, 4B, 4C, bahkan Profesor Bu itu sudah 4E guru besar. Ya. Menutupi kami yang nanti hilang, itu prodi kita masih yang muda-muda kan belum, baru asisten ahli, sekarang dipacu untuk lektor, nanti lektor kepala, kemudian bisa menggantikan kami. Kami dulu meraihnya 30 tahun. Nah, karena itu yang muda sekarang untuk percepatan dia harus punya banyak jurnal. Dan sekarang trennya memang identitas ilmiah itu adalah jurnal. Anda akan dikenal punya jejak karena Anda punya tulisan. Punya karya, tidak hanya tulisan. Cobalah berkreasi. Bayu Skak itu tidak skripsi ya di UM. Karena dia punya film. Pernah nonton ya filmnya Bayu Skak itu? Apa judulnya? Ya wis Ben. Ya wis Ben itu aja. Kita ciptakan yang baru. Ya, jadi yang punya bakat skrip, minat untuk berpuisi, berdrama, ataupun yang lain, membuat SIM, teman-teman yang membuat SIM untuk kosakata, bahasanya SIM berpantun, cepat. Ini termasuk Anda. Silakan temukan kreasi-kreasi. Ya, jadi boleh. Jadi saya juga tidak membatasi sekedar jurnal. Kalau Anda punya produk yang itu memang layak untuk dikonversikan setara dengan jurnal, boleh. Tapi sekali lagi berkaitan dengan strategi pembelajaran. Ya, misal saja terkait materi dengan manajemen atau pengelolaan kelas, Anda kemudian membuat rekaman bagaimana mengajar yang harus dihindari. Misal kesalahan ketika membuka kelas, kesalahan ketika dalam proses bertanya, kesalahan dalam ketika memberi penguatan. Misal guru laki-laki memberi penguatan ribet ke siswa yang perempuan, boleh tidak menepuk? Apalagi begini. Ada penguatannya dengan verbal, kata-kata, bukan dengan aksi. Misal ini bisa Anda tampilkan sebuah video, rancang video yang bagus. Nah, kalau produk itu bagus dan ternyata diakui, mungkin bisa dijual ke guru-guru, otomatis Anda bisa menghakikan itu. Maka saya juga akan memberi skor A. Ya. Artinya nilai UTS jelek, UAS jelek, tapi rajin masuk loh ya, tetap loh ya. Nah, karena kalau Anda tidak pernah masuk tiba-tiba, nah, seperti Bayu Skak itu saya tidak setuju sebenarnya. Dia memang pintar buat film, tapi jarang mau masuk.
Itu yang teman Bapak Ibunya kan enggak yakin nanti. Ya bukan berarti kuliah itu harus fisik, enggak. Pengertiannya sekarang kuliah itu tidak harus bertatap muka. Ya. Tapi